Assalamualaikum Bapak Sumarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku mau sedikit bertanya-tanya mengenai opini dan pendapat tentang carut marut politik tahun ini yang sedang panas-panasnya ya. Ini untuk sebagai pengusaha perlu diketahui nih bahwa Bapak Sumarto ini adalah founder, pendiri dan pemilik owner dari Hamdalah Group yang bergerak di bidang cor-coran ya, pusencor dan sebagainya. Oke. Terus kebanyakan dari pengusaha itu dia itu sebagai penyokong dana untuk memperlancar bisnisnya, memperlancar tender-tendernya. Dia masuk politik dengan cara memberikan dana-dana untuk calon atau pasangan calon yang akan gabung dalam legislatif ataupun yudikatif ya. Ini menurut Pak Sumarto gimana nih? Ada nih pengusaha nih ikut-ikutan politik, ngasih dana, terus dia nanti tujuannya untuk memperlancar bisnisnya. Kalau masalah politik, apalagi saya ini sebagai rakyat kecil, ya mohon maaf ya. Politik itu sangat sangat perlu, Mas. Oke. Kenapa? Kita hidup di negara yang sudah diakui oleh PBB. Negara kita itu kan negara Indonesia, kedaulatan Indonesia. Sangat penting. Menurut agama kita aja itu politik sangat penting. Siasat untuk mencari pemimpin yang bagaimana. Ya, banyak masyarakat itu kriterianya ya banyak, harus bijaksana. Kan bijaksana itu menyangkupi hal yang sangat baik. Apalagi sekarang banyak apa ya? Banyak masalah-masalah. Nah, itu hal biasa. Yang penting kita harus berbijak sama Pancasila. Itu terutama kita bisa mengamalkan sila-sila Pancasila. Dari sila 1 sampai sila 5. Kan harus gitu. Oke. Kalau kita tidak berpolitik ya bahaya tak. Politik Ya. itu sangat perlu kok. Karena apa itu politik itu termasuk syarat untuk mencari pemimpinan gitu lah. Gitu. Oke. Kalau lihat ini pemimpin-pemimpin kita saat ini, itu kan kayaknya pemimpin kalau orang awam seperti saya menilai ya itu kebanyakan memang kan tadi politik kan siasat ya. Kebanyakan pemimpin-pemimpin kita ini kok melakukan siasat yang dalam tanda petik siasat yang agak menjurus ke negatif. Bagaimana supaya nanti misalkan nih tips atau trik supaya kita dalam berpolitik itu bersiasat tadi itu tidak ke negatif. Soalnya kalau dilihat dari apa itu kebiasaan misalkan kita berpolitik, kita ngeluarin duit kayak orang berbisnis kan. Misalnya kita ngeluarin duit untuk politik 50 juta, nanti kita itu punya modal 50 juta, nanti ketika kita jadi masuk dan memenangkan politik tersebut dan berada di kekuasaan, ternyata kita ingin mengembalikan modal kita dan menjadi berlipat-lipat atau 50 juta dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak masuk dalam Pancasila istilahnya. Itu bagaimana itu? Misalkan buat tips buat kita ini yang mau ikut masuk politik gitu. Money politik itu menurut saya itu ya bisa nilainya itu positif dan bisa negatif. Negatifnya itu ya benar kata sampean itu nanti kembalikan modalnya kan gitu Pak. Itu negatifnya. Kalau positifnya dari agama itu boleh kok kita main money politik boleh, tapi dengan syarat satu, apabila pemimpin lawan kita itu membahayakan Pancasila, harus kita rebut dengan uang, harus kita rebut dengan tujuan biar pemimpin kita menang untuk menjalankan Pancasila itu sangat penting itu. Karena budaya sekarang itu budaya uang. Itu ada orang yang menilai apa itu lonte itu loh, harganya itu 1 jam, kadang 1 malam itu 1 juta, itu 1 jam. Tapi Pengalaman ya Mbak ya. 5 tahun kita dikasih uang 100.000. Jadi harganya orang yang dikasih 50.000 itu
masih mahalan lunting Mas ya. Oke. Nah, itu Tapi- dari lihat dari segi negatif. Tapi kalau kita merebut pemimpin daripada di pemimpin yang dolim, mendingan kita rebut walaupun dengan cara money politik dengan tujuan Pancasila, tetap Pancasila. Berarti saya garis bawahi, misalkan saya analogikan money politik boleh kalau menurut 25 sama dengan gini Pak ya, saya nyuri uang tak bagian ke rakyat miskin, boleh nggak? Kan sama dengan itu, mau ke rakyat miskin kok, meskipun nyuri kan nggak apa-apa, ayo. Tapi itu kan tadi saya kan udah ngomong harus ada syaratnya. Kan Kalau benar-benar orangnya yang itu kita gak punya uang tuh, banyak orang kelaparan, orang kaya pelit, daripada pelit itu diambil adanya dikasihkan sama orang apabila nggak ada cara yang lain Pak, gitu loh bro. Oke. Ini katanya hadis kan itu kalau mau berbuat kebaikan ya dari yang baik dong, masa dari yang jelek. Kalau kita menang ya dengan cara gagasan, ada gagasan, masa dengan cara nyokok main politik gimana? Ada yang pendapat gitu Mas Ri, gimana? Iya tapi kan itu udah saya ngomong Pak, udah Oke. dilihat dulu lawannya kalau membahayakan Pancasila, terus pemimpinnya itu yang bahkan Anda punya modal banyak, gagasan itu ya sangat perlu, tapi kita rebut itu ya bermacam-macam caranya, siasat pakai uang, terus siasat door to door mencari itu, tujuannya kita itu apa? Pancasila. Oke, sekarang gini. Ini jauh sih belum. Gak bisa jawab ya. Jadi saya terus oke. Itu rumah juga gitu. Terus. Ini misalkan ini Pak Sumatana pengusaha. Wah, ini aku pengen nih masuk politik. Pengen nggak masuk politik kan? Pengen nggak masuk politik? Saya tuh ya kepingin saja politik, tapi kayaknya belum mampu pemikiran saya itu untuk berpolitik. Belajarlah ke politik untuk sama keluarga atau sama tetangga-tetangga, politik yang baik. Oke. Tapi belum mampu tuh karena pikirannya atau belum mampu karena ini dana politik kan pasti mahal dong, gitu loh. Sebenarnya Jadi, iya, karena sudah membudaya berpolitik, money politik itu membutuhkan biaya sangat mahal, tapi itu cuma kasat manusia. Kalau istilahnya itu sudah takdirnya ilahi, siapapun bisa kok. Oke. Sekarang tak tanyain ya Pak ya. Ini untuk yang lagi hangat-hangatnya nih, bakal cawapres kita nih. Ada Anies, Muhaimin, ada Mahfud, dan Ganjar Pranowo. Ya, ini gimana pendapat kedua pasang yang sudah mendeklarasikan sebagai cawapres kita? Semua itu baik, Baik. semua Oke. baik. Tapi bagi saya yang lebih baik adalah Anies sama Caimin. Kenapa? Satu, didukung dengan Caimin itu orang pesantren. Sekarang kita orang pesantren itu maju. Pak Mahfud jarang pesantren loh. Tapi kita kan sebagai orang NU, PKB itu kan didirikan para Pak Mahfud mahasiswa. ya NU loh. Iya, tapi kan didirikan PKB kan didirikan oleh orang NU. Oke. Ya, terus yang berkecimpungan sebagai ketua umum Caimin, harus kita pilih Caimin. Oke, karena Caimin apa karena Anies sih? Ya, Apa karena dua-duanya? dua-duanya. Atau karena NU-nya? Dua-duanya bisa. Oke, dua-duanya oke. Kenapa kok nggak sih Pak Ganjar ambil Pak Mahfud? Ya, Alasan yang alasan bagi saya ya untuk Pak Ganjar itu terus pasti terang, enggak. saya pribadi itu sama PDI itu hanya orang yang suka sama PDI ya monggo, kalau saya pribadi pokoknya PDI saya nggak mau pokoknya. Alasannya no banteng ya, no banteng. pokoknya ya nggak mau lah sama simbol banteng, nggak mau aku wis. Kalau ya dia punya tujuan baik monggo, yang penting saya itu tetap bulat, tekad bulat ya. Caimin sama Pak Anies. Mudah-mudahan Pak Anies itu apa itu ya, orangnya bijak, terus bisa mengemban amanah. Mudah-mudahan lah sebagai rakyat kecil, yang penting Indonesia aman, cari kerjaan enak, Usaha terus lancar. harus mandiri. Jangan dikit-dikit kita ngambil
luar negeri dikit yang luar negeri. Mana tunjukkan sebagai orang Indonesia itu mampu kok. Orang Indonesia itu pintar-pintar menunggu pemimpin yang berani melangkahkan sumber daya alam, sumber apa itu namanya itu, SDM namanya itu. Harus kita berani, orang Indonesia itu pintar kok. Gempah ripah lo jinawi coba. Ini pendapatnya Ganjar. Kemarin kan TE ada masa tanya. Oh ini Ganjar bilang, ngomong ya Ganjar. Kemarin ada demo, buang Cina, ganti Cina kayak. Terus orang Indonesia tak tanya, wes Ganjar sama Cina. Lah kok dia gak mampu? Lah pendapat seperti apa? Ya, sebenarnya Pak Ganjar itu ngomong seperti itu menurut saya ya, mohon maaf ya, sangat keliru sekali. Kita ya didukung dengan satu, tanah yang luas. Terus nomor dua, penduduknya sangat banyak. Mahasiswa di mana-mana, sekolah tingkat tinggi di mana-mana. Itulah kesalahannya. Kita harus berani memanfaatkan semua itu. Karena bisa mandiri. Bersama Garuda Pancasila terbang ke langit. Pokoknya terbang di mana-mana. Harus kita mandiri bersama Pancasila dan Undang-Undang 45. Apalagi pemimpin istilahnya apa itu ya, kayaknya merendahkan bangsanya sendiri, itu menurut saya itu sangat sedih, saya prihatin sekali. Sebenarnya Indonesia itu mampu anaknya. Banyak jadi juara-juara fisika, kimia di luar negeri banyak. Apa yang nggak ada di Indonesia? Coba kamu istilahnya makan buah durian. Istilahnya tanam kayu, tumbuh. Ya. Itu loh, kesalahannya itu pemerintah kurang berani melangkahkan itu. Istilahnya memanfaatkan sumber dayanya SDM itu wes. Oke. Berarti dari ini kan ini separuh ya, ini ada sponsor lewat. Kesimpulannya untuk tema kali ini, untuk cawapres kita yang maju siapa? Pak Anies sama Cak Imin. Amin ya. Iya, tak amin. Amin ya. Amin semangat. Amin. Bersama amin kita bisa ya. Oke. Siap. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tak boleh tenang.